di grid sampai 1 meter malah begitu ya. Dan kelihatan di sekitar Sunda Shelf ini ada satu lokasi yang sangat menarik begitu ya. Dan ini sudah kita konsultasikan juga ke ahli-ahli marin gitu. Dia bilang, wah ini apaan ini? Ini Belanda yang bikin pelabuhan ya katanya gitu ya. Karena dia bilang ini kayaknya bukan alamiah, ini susah sekali. Ini hasil dredging gitu. Oke, jadi negara kita sebetulnya satu wilayah yang besar, tapi kemudian sekarang kebanyakan sudah ada di lautan begitu ya. Ini satu lautan yang dangkal, dangkalnya hanya 40-100 meteran begitu. Dan tentunya ini harus kita pelajari dengan lebih detail. Sampai sekarang datanya masih sangat sedikit begitu ya. Ini contohnya yang kita bisa lakukan. Ini ada satu survei 3D seismic di situ yang memperlihatkan Sungai Purba itu tadi. Ini data dari Pak Wahyu Trioso, dia kebetulan kerja di oil company di sana, kemudian iseng-iseng dia menyayat bagian yang atasnya, yang kalau di oil company itu nggak ada nggak ada gunanya itu ya. Nah sebetulnya data-data oil company itu bisa kita, kalau boleh itu kita kumpulkan dan kita analisa untuk keperluan lingkungan, arkeologi juga dan macam-macam gitu ya. Karena untuk mereka sebetulnya nggak ada gunanya. Dan ini kita mulai cari di situ ya, kebetulan ada teman saya, ini Pak Gegar Prasetya, dia juga kebetulan sedang ada pekerjaan di lautan membuat konstruksi begitu, sehingga dia melakukan satu batimetri yang sangat detail, di grid sampai 1 meter malah begitu ya. Dan kelihatan di sekitar Sunda Shelf ini ada satu lokasi yang sangat menarik begitu ya. Dan ini sudah kita konsultasikan juga ke ahli-ahli marin gitu. Dia bilang, wah ini apaan ini? Ini Belanda yang bikin pelabuhan ya katanya gitu ya. Karena dia bilang ini kayaknya bukan alamiah, ini susah sekali. Ini hasil dredging gitu. Tapi perlu diketahui bahwa yang kuning ini sekarang sudah tenggelam sekitar 60 meter. Ini sampai 110 meter begitu ya. Jadi ini satu hal yang menarik yang harus diteliti lebih lanjut. Lokasinya masih rahasia. Ada banyak hal yang menarik di situ di laut. Jadi nanti setelah ke Gunung Padang mungkin kita harus main-main ke laut juga ya Pak ya. Nah ini contoh yang lain yang diberikan oleh Pak Anang Bahtiar, ini dari Thailand ini. Seismik juga, ini juga tidak sengaja. Beliau adalah konsultan untuk seorang oil company di sana. Kemudian dia diberikan data seismik yang di bagian atasnya. Ya, dia iseng diproses sama orang company-nya juga yang berproses begitu ya. Jadi di kedalaman sekitar 100 meter dari muka laut, sayatannya dia sayat, kelihatan itu Sungai Purbanya, ini di bawah laut ya. Kemudian tiba-tiba, ini masih sungai, nah ini kan sungai ini ya. Nah ini apa yang kayak jaring-jaring ini? Itu apa? Sungai kelihatannya tidak begitu ya. Ini sepertinya seperti sawah ya, seperti irigasi. Dan ini ada di bawah laut sekitar 100 meter. Jadi ini membuktikan bahwa eksplorasi peradaban ya memang harus memakai berbagai peralatan teknologi yang bisa begitu. Apalagi kalau kita mau mengungkap peradaban yang sekarang sudah ada di bawah laut. Dan saya pikir ini datanya luar biasa itu ya. Dan saya yakin kalau Laut Jawa di 3D seismic seperti ini, mungkin kita bisa menemukan juga seperti ini di bawah. Jadi tentu ini satu temuan yang luar biasa nih dari Pak Anang Bahtiar dengan bahwa kemungkinan ini adalah jejak dari peradaban sebelum 10.000 tahun yang lalu yang ada di bawah laut. Jadi seperti pada intinya, kalau ditanya sebetulnya yang menyebabkan younger dryas itu apa sih? Yang menyebabkan temperatur drop? Jawaban simpelnya kita belum tahu. Ini masih frontier research begitu ya. Tapi ada beberapa hipotesis yang sangat menarik. Di antaranya yang seperti tadi sudah didiskusikan sejak Andrew, bahwa kelihatannya ada meteorit impact di 12,9. Ada beberapa data yang sudah mulai muncul di Amerika ataupun di Eropa juga, sisanya itu
berupa ada lapisan nano diamond gitu ya. Itu sama halnya juga waktu Cretaceous Tertiary Boundary, waktu meteorite impact yang mematikan dinosaurus, itu juga buktinya hanya selapis tipis ada lapisan hitam di geologi, yang ternyata diketahui bahwa itu adalah efek dari meteorite impact itu. Nah kemudian yang masalah selanjutnya, kalau awal yang ngedryas itu meteorite impact, kemudian akhirnya di mana temperatur naik tiba-tiba apa? Problem lagi begitu ya. Apakah itu hanya bounce back lagi? Nah lagi-lagi ada cukup banyak dari hipotesa. Pada dasarnya kita belum tahu persis ya, pada dasarnya. Salah satu yang saya suka katanya kemungkinan ada banjir solar plasma outburst, jadi banjir matahari yang luar biasa dahsyat di situ. Yang saya temukan ini satu data yang menarik dari Coral. Saya kebetulan kerja di Coral Mentawai puluhan tahun begitu ya. Ada satu data menarik Coral di Barbados ini, tepat di 11.600 itu ada kenaikan muka air laut yang tiba-tiba bahkan kemungkinan bisa instan gitu ya, bisa instan. 20 meter gitu. Baik, jadi hipotesa tentang ada badai matahari ini sangat menarik begitu ya. Ada percobaannya, Dr. Anthony Peratini yang mensimulasikan bagaimana terjadinya plasma gitu ya. Dan seperti ini bentuk plasma itu. Kemudian dia melihat kok ternyata di berbagai artefak di seluruh dunia ada banyak tanda-tanda seperti ini. Kalau di Indonesia ini disebutnya sebagai manusia kangkang katanya, karena ngangkang gitu ya. Jadi kakinya ngangkang, tangannya ngangkang, jadi manusia kangkang gitu. Nah ini pun satu hipotesa yang sangat menarik. Ada yang beranggapan bahwa ini berhubungan dengan banjir matahari yang pernah terjadi pada akhir zaman Younger Dryas itu. Ini di Hawaii. Oke, jadi sekali lagi bahwa menariknya Göbekli Tepe itu didirikan persis di akhir Younger Dryas atau akhir Pleistocene atau awal Holocene 11.600. Jadi summary-nya fakta-fakta yang berhubungan dengan Younger Dryas membeku tiba-tiba di awal, kemudian memanas tiba-tiba di akhir. Kemudian ada hipotesis tentang meteorite impact dan juga tentang banjir matahari. Persisnya ini kita tidak tahu, saya pikir ini masih frontier research. Kemudian banyak sekali volcanic activity, seperti halnya ada Hobbit itu, dia ditutup oleh endapan vulkanik yang tebal. Kemudian kita tahu banyak mamalia yang mati, binatang-binatang besar. Hobbit juga mati, berikut dengan stegodonnya juga di Flores. Kemudian clawfish culture, yang sebelum Younger Dryas juga matinya di situ, musnahnya pada Younger Dryas. Göbekli Tepe di akhir Younger Dryas. Atlantis katanya juga dihancurkan di akhir Younger Dryas juga, persis. Kemudian kita juga percaya bahwa peradaban kita mulainya adalah dari Younger Dryas. Lagi-lagi Younger Dryas lagi.